Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Desti Anggraini dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa kelas 2A dengan NIM 20200015003 dengan tanggal pelaksanaan praktikum saya hari Kamis 27 Mei 2021 sampai dengan hari Minggu 30 Mei 2021. Jam pelaksanaannya yaitu dari pukul 2 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, di sini saya akan membacakan jadwal pelaksanaan dari praktikum saya. Kegiatannya yang pertama menyiapkan alat dan bahan pada hari Kamis 27 Mei 2021. Yang kedua, kegiatannya membuat benda-benda yang sudah ditentukan untuk diuji pada hari Kamis 27 Mei 2021. Yang ketiga, melakukan pengamatan benda yang diuji pada Kamis 27 Mei 2021. Lalu yang keempat, mengerjakan LKM pada hari Jumat 28 Mei 2021. Lalu yang kelima, mengubah LKM dalam bentuk video presentasi pada hari Minggu 30 Mei 2021. Dan yang terakhir yaitu mengunggah video presentasi pada channel YouTube pribadi pada hari Minggu 30 Mei 2021. Selanjutnya saya akan membacakan alat dan bahannya. Yang pertama ada magnet dari tempelan kulkas, speaker bekas, atau magnet lain. Fungsinya sebagai sumber magnet utama. Jumlah dan satuannya 1 buah. Lalu ada penggaris plastik, yaitu bahannya diuji, fungsinya dengan jumlah 1 buah. Lalu ada lilin, fungsinya yaitu bahannya diuji, jumlahnya juga ada 1 buah. Lalu ada jarum jahit, fungsinya bahannya diuji, jumlahnya ada 1 buah. Lalu paperclip atau penjepit kertas, fungsinya yaitu bahannya diuji, untuk jumlahnya menyesuaikan. Lalu yang selanjutnya ada kawat tembaga, fungsinya bahannya diuji, jumlahnya yaitu 15 cm panjangnya. Lalu berikutnya ada baterai, fungsinya sebagai sumber tegangan dengan jumlah 2 buah. Lalu ada bola lampu kecil, fungsinya menyusun rangkaian, jumlahnya 1 buah. Lalu ada selotip bening, fungsinya melekatkan bahan, untuk jumlahnya secukupnya saja. Lalu ada serbuk besi, maksud saya, fungsinya yaitu bahannya diuji, jumlahnya secukupnya saja. Dan selanjutnya yaitu ada gunting, fungsinya untuk menggunting bahan, jumlahnya 1 buah. Lalu ada cutter, fungsinya yaitu untuk memotong bahan, jumlahnya ada 1 buah. Lalu ada kertas HVS, fungsinya yaitu bahannya diuji, jumlahnya ada 1 lembar. Berikutnya ada styrofoam atau gabus atau kertas, di sini saya menggunakan gabus, fungsinya yaitu untuk meletakkan jarum. Untuk ukurannya ada 1 x 2 cm persegi. Selanjutnya ada silet, fungsinya sebagai bahan pembuat kompas, jumlahnya 1 buah. Lalu ada piring plastik kecil, fungsinya yaitu untuk tempat meletakkan air, jumlahnya 1 buah. Lalu yang terakhir ada paku 2-3 cm, fungsinya yaitu untuk bahan yang diuji, ada berjumlah 2 buah. Selanjutnya saya akan membacakan hasil pengamatan dari kegiatan 1. Bendanya yang pertama yaitu jarum, digosok menempel, induksinya menempel, dialiri arus listrik menempel. Lalu yang kedua bendanya paku, digosok menempel, induksinya menempel, dialiri arus listrik juga menempel. Lalu ada paperclip, untuk digosoknya menempel juga, induksi menempel, dialiri arus listrik juga menempel. Lalu ada silet, untuk digosoknya menempel, induksinya menempel, dialiri arus listriknya menempel. Lalu ada lilin, lilinnya untuk digosoknya tidak menempel, dalam induksinya juga tidak menempel, lalu saat dialiri arus listrik juga tidak menempel. Begitu juga dengan kertas dan penggaris, untuk digosoknya tidak menempel, saat induksi juga tidak menempel, dan saat dialiri arus listrik juga tidak menempel. Berikutnya saya akan membacakan hasil pengamatan kegiatan 2. Dari percobaan tentang membuat kompas sederhana dari silet dan jarum, serta gabus yang telah saya buat, didapatkan bahwa jika silet diletakkan di atas air atau dibuat mengapung di permukaan air, maka arahnya akan tetap sama, yaitu menunjukkan arah ke utara dan selatan. Pada silet tersebut, saya sudah memberi tanda dengan spidol warna hitam yang menandakan arah utara, dan yang tidak diberi tanda dengan spidol menunjukkan arah selatan. Hal tersebut terbukti, walaupun sudah digoyang-goyangkan sekalipun, dan sudah diputar-putar arah silet tetap pada posisi awalnya, yaitu arah utara dan selatan. Sedangkan untuk posisi jarum dan gabus juga tetap sama.
yaitu arah utara dan selatan. Pada jarum, ujung runcing jarum saya anggap sebagai arah utara, dan pada bagian tumpul jarum sebagai arah selatan. Pada saat saya melakukan percobaan dengan meletakkan gabus di atas air dan menggosok jarum pada permukaan magnet, maka didapatkan hasil pada ujung runcing jarum mengarah ke utara dan bagian tumpul jarum mengarah ke selatan. Sama halnya dengan perlakuan pada silet, arahnya tetap menunjukkan utara dan selatan. Berikut adalah foto dokumentasi kompas sederhana yang saya buat. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil pengamatan dari kegiatan 3. Dari kegiatan percobaan tersebut tentang meletakkan magnet di atas kertas HVS kemudian ditaburi dengan serbuk besi, maka didapatkan serbuk besi akan tetap menempel di kertas HVS karena terdapat tarikan dari magnet yang diletakkan di bawah kertas HVS. Walaupun kertas HVS diangkat, sekalipun di sebaliknya ada tarikan magnet yang kuat, maka serbuk besi akan tetap menempel di atas permukaan kertas HVS dan tidak akan terjatuh. Lalu saya akan membacakan diskusi. Yang pertama, mengapa paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena paku tersusun dari atom-atom magnet elementer. Suatu benda dikatakan memiliki sifat magnet apabila magnet elementernya mempunyai arah yang teratur. Jadi, ketika paku digosokkan dengan magnet secara searah, maka akan menyebabkan susunan magnet elementer pada paku menjadi teratur, yaitu medan magnet mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Yang kedua, mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena pada saat paku ditempelkan dengan magnet, yang terjadi adalah daya magnet akan mengalir ke paku. Hal inilah yang menyebabkan paku memiliki sifat magnet. Namun, sifat magnet tersebut hanya bersifat sementara. Yang ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Karena pada saat paku dililiti oleh kawat dan ujung kawat tersebut ditempelkan dengan kutub baterai, maka akan mengalir arus listrik. Adanya arus listrik menyebabkan paku memiliki sifat magnet, yaitu dapat menarik benda lain, misalnya paperclip, tetapi sifat kemagnetannya hanya bersifat sementara. Yang keempat, jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan 2. Jadi, jarum yang berada di atas silet dan spons berubah arah dari arah barat berubah ke arah utara. Itu disebabkan oleh adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum atau silet dengan kutub bumi. Jarum yang digosokkan ke magnet menjadi magnet juga, sehingga mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Dan jarum tersebut pastinya akan selalu menunjuk ke arah selatan dan utara. Yang kelima, mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan Anda pada kegiatan 3? Di bagian tengah, tidak ada serbuk besi yang melekat, sedangkan bagian ke ujung makin banyak serbuk besi yang melekat pada magnet. Bagian yang banyak dilekati serbuk besi merupakan kutub magnet. Hal ini menandakan gaya magnet yang paling besar berada di ujung-ujung magnet. Lalu, yang terakhir, yaitu saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Yang pertama, ada 3 cara dalam membuat magnet, yaitu dengan cara menggosok, induksi, dan arus listrik. Dari percobaan magnet ini dipraktikkan dengan menggunakan alat yang sederhana, yaitu jarum jahit, magnet, paku, dan lain-lain. Tingkat melekatnya magnet ini dengan benda-benda yang telah dipraktikkan berbeda-beda karena objeknya yang digunakan berupa benda magnetis dan non-magnetis. Yang kedua, pada kompas sederhana, ujung jarum kompas selalu mengarah ke utara dan selatan. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya tarik-menarik antara magnet jarum dengan kutub magnet bumi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.